tinggal host kayak gitu ya bantu kalau. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Ali sehat. Alhamdulillah. Berkat doa-doa teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Yasrul. Host Yasrul ya. Masih. Assalamualaikum. Goa Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber sudah ada narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz Masud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah masuk kah itu? Apa bro? Alhamdulillah sudah luang waktu tak. Alhamdulillah. Ini kegiatan pertama Pak. Keberapa ini? Ini sudah yang ketiga ya? Ketiga. Iya, ketiga. Jadi kami melaksanakan itu dalam seminggu tuh 3 kali Pak Ustadz. Senin, Rabu, Jumat. Oh yang kemarin hari itu enggak sempat ya, Ustaz Mabrur ya? Iya, hari Senin. Hari Senin ya, itu. apa kemarin itu? Ini ada juga kepala sekolah saya nih, guru saya nih, Pak Ilham Sopu. Ada Kawi juga, Kawi, ada Mawi. Kak Hikmah juga sudah bergabung. Selamat datang Kak Hikmah. Pak Ustadz, kita menunggu beberapa waktu lagi sambil menunggu teman-teman bergabung di Zoom. Iya. Mohon maaf ini ya Pak Ustadz. Tadinya mulainya jam 4, ini udah lewat 3 menit ya. Santai. Saya paling nanti saya bisa sampai jam 4.45 maksimal ya. Karena jam 5 ada acara. Oh iya. Begitu kita mulai saja Kak. Yes. Kita mulai saja ya. Iya Kak, iya. Ya. Karena waktunya terbatas. Ya, gimana saja Pak. Lewat juga. Mulai saja koneksi karena di YouTube kan juga banyak yang mantau. Iya, di YouTube juga jalan. Iya. Pak Ustadz, kita mulai saja kali ya. Soalnya di acara kita ini bukan hanya di Zoom, tapi kita langsung live juga di. Iya, bayar tujuan aja. YouTube KKN SD. Pak, ditelepon aja orangnya Pak ya. Kak Hikmah, tolong suaranya ya. Baik, kita mulai saja acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Temanku, Temalabiu, ya Nasana yang bergabung di Zoom. Ada Pak Alimuddin, ada Pak Ustadz, Pak Kiai Haji Masud Halim yang akan membawakan materi pada sore hari ini. Beliau ini pernah jadi ASPI Profesor Nasaruddin Umar sebelum jadi menteri, dan
pernah direktur eh, NU, oh ya Pak Ustadz ya, Nasarudin Umar Office, dan anggota Litbang Keagamaan deradikalisasi BNPT. Ya. Dan sekarang beliau Wakil Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita yang sebagaimana sebelum buka puasa bersama kita melaksanakan kultum ya, berapa waktu ke depannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah bergabung juga Pak Sekjen, Pak Isra Pramulia. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, karena ini adalah pertemuan ketiga lewat daring, ya, insya Allah besok kita akan bukber bersama KKMSB, dan pertemuan ketiga ini yang mengisi acara Pak Kiai Haji Masud Alim MA dan akan menyampaikan materi Al-Quran, apakah bacaan atau petunjuk. Untuk mengefisienkan waktu, karena waktu Pak Ustadz sampai 16.45, kami langsung persilahkan. Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat semua pengurus KKMSB, saya mohon maaf tidak hafal satu-satu siapa aja pengurusnya. Ini ada Pak Sekjen, Pak Isra. Salam kenal Pak Isra. Mohon maaf kemarin pelantikan nggak sempat hadir di WA sama Pak Ketua. Kebetulan hari itu juga ada acara bersamaan di Istiqlal, nggak bisa ditinggal. Siap. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, keluarga besar Bandar, alhamdulillah ini kita bisa bersilaturahim pada kesempatan ini, dan menurut saya ini luar biasa ya, kita bisa bersilaturahim lewat Zoom. Mudah-mudahan nanti juga ada banyak waktu bisa bertemu di kopi darat lah, ngopi-ngopi di mana gitu, bisa kita ketemu di mana. Atau mungkin kalau ada yang datang ke Istiqlal silahkan. Saya selama Ramadan insya Allah hampir full di Istiqlal ini karena mengawal program Ramadan di Istiqlal. Baik, saya dikasih tema sama Ustadz Mabrur ini tentang Al-Quran, apakah bacaan atau petunjuk. Pertama-tama tentu kita bisa mengkritisi dulu judul itu ya. Penggunaan kata atau sebenarnya yang lebih tepat itu bacaan dan petunjuk gitu ya. Al-Quran itu bacaan dan petunjuk. Atau dia dua hal yang berbeda. Sebelum lebih jauh, saya juga ingin mengkritisi dulu kebiasaan kita di Ramadan. Dan ini mungkin nanti bisa merubah habit kita, kebiasaan kita selama Ramadan. Ini terkait dengan Al-Quran juga. Selama Ramadan itu kita dari dulu diajarkan, mulai kecil, kalau bisa selama Ramadan ini kita khatam Al-Quran. Kalau perlu 2 kali, 3 kali gitu ya. Dan kita selalu berlomba-lomba tuh membaca Al-Quran setiap masuk bulan Ramadan, khatam. Tetapi justru di situ poinnya dari judul hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Mabrur ke saya. Apakah Al-Quran itu kita, mungkin maksudnya, apakah Al-Quran kita hanya jadikan dia sebagai bacaan, atau kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Nah, itu 2 poin yang berbeda. Kalau di dalam Al-Quran, itu jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu juga adalah bacaan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan hu itu Al-Quran,
Qur'anan sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab. Jadi pada satu sisi Al-Quran itu adalah bacaan yang secara definitif ulama-ulama kita memberikan pengertian bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang ketika dibaca dia memberikan pahala. Nah, kita biasanya di bulan Ramadan kemudian terpola dengan makna ini, bahwa kita jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan supaya dapat mendapatkan pahala sebanyak mungkin dari bacaan kita terhadap Al-Quran. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi SAW bahwa setiap satu huruf dari bacaan kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja sudah 3 huruf. Nah, ini bagi kita yang hafalan Qur'annya tidak ada, terus mau dapat banyak pahala selama bulan Ramadan. Kalau kita lagi perjalanan dari rumah ke kantor, mau dapat pahala yang banyak, cukup baca alif lam mim aja, Pak. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim itu dikali 100 itu udah dapat berapa pahala itu. Karena itu satu huruf. Alif lam mim itu udah 3 huruf. Nah, hanya kalau kita melakukan itu, khatam Al-Quran selama bulan Ramadan 2 kali, 3 kali, kita membacanya, tapi kita tidak paham maknanya, kita benar-benar menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan. Inna anzalnahu Qur'anan. Kami menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Persoalan kita kan karena kita nggak mengerti nih, bahasa Arab itu kita nggak ngerti. Kita baca alif lam mim dzalikal kitab dan seterusnya, ya hanya dapat pahalanya saja, tidak mendapatkan sisi lain dari Al-Quran. Nah, dari sini kita mau masuk pada ayat-ayat yang bicara tentang ibadah puasa, termasuk di dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah puasa. Itu kan mulai dari 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Di ayat 185 itu bicara tentang Al-Quran. Jadi di 185 itu surah Al-Baqarah Allah berfirman, Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, unzila fihil Quran, Al-Quran itu diturunkan, hudan linnas, dia menjadi petunjuk, supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi berbeda dengan ayat yang pertama tadi. Ayat yang pertama tadi Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai Qur'anan, sebagai bacaan. Tapi di Al-Baqarah 185 itu Allah mengatakan Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan ini unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas. Harusnya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu menjadi petunjuk. Nah, itu poin yang sangat besar yang perlu menjadi titik tekan kita. Makanya itu kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan hanya sekedar bacaan, dan lebih banyak Al-Quran menyebut ayat-ayat Quran itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk dibanding bacaan biasa. Yang menyebut sebagai bacaan biasa hanya di satu ayat tadi itu, Qur'anan Arabian. Itu di surah apa? Sebentar. Di surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian berpikir. Selebihnya, Al-Quran lebih banyak menyebutkan fungsi Al-Quran itu sebagai hudan. Selain di Al-Baqarah 185 tadi, juga kita bisa temu di surah Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas. Al-Quran hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di surah Ali Imran juga begitu. Di surah surah Luqman juga begitu. Alif Lam Mim di surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Di surah Luqman, Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Jadi ketika Allah memperkenalkan Al-Quran, itu lebih banyak memperkenalkan fungsinya sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Nah, pertanyaan kita sekarang,
bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu poin besar. Bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita. Nah, inilah yang tadi saya katakan di awal, kita perlu merubah kebiasaan, terutama di bulan Ramadan ini. Agak ekstrim kalau saya katakan kita nggak perlu khatam Quran selama Ramadan. Kita harus merubah kebiasaan kita itu mengejar, saya mau 2 kali khatam, 3 kali khatam Al-Quran, sampai setiap hari kita menghabiskan waktu hanya membaca ayat-ayatnya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu sampai seterusnya. Tetapi kita tidak mengerti apa yang dikatakan Al-Quran. Itu. Jadi poin utama kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah adalah mengerti apa yang dikatakan Al-Quran. Kita bayangkan Pak, kita ambil contoh. Kita beli handphone misalnya, beli handphone apapun mereknya atau beli elektronik. Kemudian ada manual booknya, ada buku petunjuknya tapi bahasa Cina. Kita nggak paham ini artinya apa. Nah, kita nggak bisa menggunakan manual book ini sebagai petunjuk untuk mengoperasikan barang elektronik yang kita punya. Karena kita nggak paham apa yang diucapkan oleh manual book itu. Nah, begitu juga Al-Quran, kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka saya sering kali menganjurkan ketika masuk bulan Ramadan, di awal-awal di musala dekat rumah itu, karena mengisi di sana kajian setiap subuh, saya selalu katakan, jauh lebih baik bagi kita kalau kita membaca Al-Quran itu meskipun hanya membaca suratul Fatihah selama Ramadan saja, tapi sambil kita mencermati, memahami apa isi suratul Fatihah itu. Kita bisa membaca terjemahannya, kita bisa membaca tafsirnya. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku tafsir, entah itu tafsir berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang berbahasa Indonesia. Mau tafsir yang utuh, satu tafsir seperti Al-Misbah atau tafsir Buya Hamka, atau tafsir lepas, misalnya tafsir Ahkam, tafsir tentang hukum, tafsir tentang psikologi, tafsir tentang ekologi, tafsir tentang bisnis, macam-macam. Sehingga kita perlu merubah kebiasaan. Kalau kita bertanya tentang nilai, mana yang lebih baik? Membaca Al-Quran dengan hanya membaca ayatnya, tapi tidak mengerti maknanya, tapi bisa khatam 2 kali, 3 kali, dari sisi pahala pasti nilainya berlimpah. Tetapi dari sisi kualitas, belum tentu dia memberi kita manfaat yang besar. Fungsi hudan itu adalah fungsi kemanfaatan Al-Quran. Kalau dia kita jadikan hanya sebagai Quranan, sebagai bacaan, ya manfaat Al-Quran buat kita itu hanya sekedar pemberi pahala. Dia hanya menambah pundi-pundi pahala kita selama Ramadan. Tapi kalau kita membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, Al-Quran selain kita membaca ayatnya dan mendapatkan pahala dari bacaan kita juga mendapatkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. Al-Quran itu bisa berbicara kepada kita, sehingga kita bisa merujuk pada firman Allah yang lain bahwa Allah seringkali memberi penekanan orang-orang yang mendorong dirinya untuk memiliki pengetahuan atau beramal berdasarkan pengetahuan, itu jauh lebih baik nilainya dibanding orang yang beramal tapi tidak didasari dengan pengetahuan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Apakah sama, kalau kita mau teruskan maknanya ya, apakah sama orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya dengan orang yang membaca Al-Quran tapi dia tahu maknanya? Itu pasti beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang salat tarawih tapi dia punya pemahaman tentang salat tarawih yang baik dengan orang yang salat tarawih hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah sama orang yang berpuasa dengan pengetahuan dengan orang yang berpuasa tanpa pengetahuan? Allah ingin mengatakan pada kita bahwa sisi pengetahuan itu adalah sisi lain yang perlu menjadi domain kita dalam meningkatkan kualitas individu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini yang tadi kita sampaikan, kalau judul ini kita pahami, apakah kita mau menjadikan Al-Quran hanya sekedar bacaan, Quranan, atau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita harus merubah kebiasaan. Kita tidak harus terkurung dengan keinginan untuk khatam Al-Quran. Setiap tahun kita khatamkan Al-Quran, tapi berapa banyak nilai yang bisa kita petik dari Al-Quran karena kita nggak paham maknanya. Masalahnya kita ini kan tidak berbahasa Arab. Apalagi kalau kita mau belajar tafsirnya, membaca tafsirnya, itu Al-Quran luar biasa maknanya. Sangat luar biasa. Kita ambil contoh misalnya, betapa pentingnya kita membaca Al-Quran dengan pemaknaan yang baik ya. Misalnya, kalau kita melihat rangkaian ayat-ayat tentang ibadah puasa itu, rangkaian ayat-ayat ibadah puasa yang tadi saya sampaikan di awal, dimulai dari ayat 183 sampai 187. Hampir semua ayat-ayat itu bicara tentang ibadah puasa. Di ayat 183 bicara tentang ibadah puasa itu diwajibkan. Di ayat 184 bicara tentang fikih bagi orang yang berhalangan melaksanakan ibadah puasa. Apa yang harus dia lakukan? Di ayat 185 bicara tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Lalu kembali lagi diulangi bagaimana caranya kalau ada orang yang berhalangan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di ayat 187 bicara tentang kondisi malam di bulan Ramadan. Apa yang boleh dilakukan di malam hari. Kapan kita boleh berhenti, kapan kita harus berhenti makan di malam hari. Kapan kita boleh memulai makan di malam hari dan seterusnya. Yang menarik, di ayat 186 itu sama sekali kalau kita lihat secara redaksional itu tidak berkaitan dengan puasa. Itu. Ayat 186 itu justru bicara tentang idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang saya, jawab bahwa saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab permintaan orang yang meminta kalau dia meminta. Sepintas secara redaksional ayat ini tidak ada hubungannya dengan ibadah puasa. Padahal dia ditempatkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah puasa. 183 tentang puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 ibadah puasa. Tapi 186-nya yang di tengah-tengah ini tidak ada hubungannya dengan ibadah puasa. Secara redaksional. Nah, justru di sana kalau kita mencermati, mau merenungi maknanya, mau memahami pesan yang ingin disampaikan ayat 186, justru itu yang menjadi inti dari seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan. Justru poinnya ada di sana. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan 183, 184, 185, 187, tapi tidak mampu mencapai nilai yang ada di ayat 186, itu ibadah puasanya bisa dipertanyakan. Justru itu yang menjadi poin dan disitulah luar biasanya kedahsyatannya redaksi Al-Quran. Redaksi Al-Quran itu luar biasa, dahsyat sekali. Nah, kecermatan kita dalam membaca ayat Al-Quran itu akan memberi manfaat yang besar ketika kita paham apa yang disampaikan Al-Quran. Nah, selain itu Bapak-Bapak teman-teman sekalian, berkaitan dengan Al-Quran ini yang turun kepada kita, ada satu hal juga yang menarik untuk kita cermati, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Petunjuk itu artinya sebagai tuntunan dalam hidup. Ya. Proses turunnya Al-Quran dalam rangkaian ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan, disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menggunakan dua redaksi yang berbeda, cara pengungkapan yang berbeda. Yang pertama Allah menggunakan kata anzala yang berasal dari anzala, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu Allah menggunakan kata anzala, akar katanya anzala. Tetapi di waktu yang berbeda Allah menggunakan kata yang akar kata yang berbeda ketika menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran. Kalau yang tadi itu anzala, kata yang berbeda itu Allah menggunakan kata nazzala, akar katanya nazzala. Misalnya di surah Ali Imran itu ayat 3.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Jadi ada anzala, ada nazzala. Nanti di surah Al-Imran itu di bawahnya ada kalimat lagi, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun." Nah, ulama-ulama tafsir kita itu memberikan patokan, memberikan guidance bagi orang yang ingin menafsirkan atau mendalami makna-makna yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada pesan sederhana yang disampaikan oleh ulama kita dalam ilmu tafsir bahwa Allah tidak mungkin menggunakan satu huruf, ini bahkan satu huruf, atau menghilangkan satu huruf dari kata yang seharusnya, kecuali bahwa itu punya makna dan punya pesan yang luar biasa dalam. Termasuk di sini, tidak mungkin Allah menggunakan kata anzala dengan kata nazzala secara berbeda untuk proses yang sama. Inna anzalnahu, kami yang menurunkan Al-Quran itu, Qur'anan Arabian, sebagai bacaan yang berbahasa Arab, tapi dengan kata anzala. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Allah yang menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Apa maknanya? Apa bedanya antara Al-Quran yang diturunkan dengan menggunakan kata anzala dengan Al-Quran yang diturunkan dengan menggunakan kata nazzala? Secara bahasa, kata anzala itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara ijmali, secara global. Maka itu ketika di surah Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kata anzalnahu yang dimaksud di situ adalah menurunkan seluruh makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu. Ingin memberikan pesan bahwa Al-Quran secara keseluruhan ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini. Oh, BPK, siap. Itu anzala. Jadi ketika Allah menggunakan kata anzala, yang dimaksudkan itu adalah keseluruhan Al-Quran. Maka di surah Ali Imran tadi, di ayat berapa itu ya? Ayat 5 mungkin atau ayat 6. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab, sebagian dari keseluruhannya itu ada yang bersifat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian lainnya dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat mutasyabihat. Maka ketika Allah menggunakan kata anzala, pesan yang ingin disampaikan di sana adalah keseluruhan Al-Quran secara umum. Itu disebut anzala, inzal. Atau juga mengandung makna Al-Quran yang diturunkan pertama kali dari Lauhil Mahfuz kepada dari Allah ke Lauhil Mahfuz sebelum turun kepada Nabi SAW. Beda dengan ketika Al-Quran disebut sebagai nazzala. Kalau Al-Quran menggunakan kata nazzala, itu menunjukkan Al-Quran yang turun secara gradual. Al-Quran yang turun secara bertahap berdasarkan konteks. Maka ketika Al-Quran turun untuk berbicara kepada orang yang membutuhkan nasihat tentang mana makanan yang haram, mana makanan yang halal, maka disitulah fungsi nazzala itu. Nah, wajar kemudian kalau dalam surah Ali Imran ayat 3 itu Allah menggunakan kata nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Allah menurunkan Al-Qur'an dalam kata nazzala secara periodik, secara berkala untuk berdialog dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Karena ada banyak tradisi, ada banyak kebiasaan yang ditinggalkan oleh masa lalu, masyarakat masa lalu sebelum datangnya Islam. Al-Quran harus turun untuk berdialog dengan kondisi masyarakat itu, kondisi konteksnya. Maka itu, makna nazzala itu, selain dia bersifat gradual, dia juga bersifat kontekstual. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara secara konteks, itu perlu dipahami. Ini sangat penting untuk membangun pemahaman kita ketika menerapkan ayat Al-Quran. Pada penerapannya misalnya gini. Ketika kita membaca ayat, dan ini orang sering salah paham ketika membaca ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah.
Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dipersembahkan bagi kemanusiaan ini, bagi umat manusia. Umat Islam ini adalah periodisasi kemanusiaan yang sangat baik untuk kemanusiaan secara keseluruhan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian saling menyuruh, saling memerintahkan untuk yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan saling mencegah dari sesuatu yang bersifat munkar. Kekeliruan kita dalam memahami ayat ini karena tidak memahami mana Al-Quran yang bersifat umum, mana Al-Quran yang bersifat kontekstual. Mana yang bersifat universal, mana yang bersifat partikularnya. Kata ma'ruf, di situ kan ada kata khairun, ada kata ma'ruf. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kata khair itu artinya baik, kata ma'ruf juga baik. Nah, seringkali ada orang yang menerjemahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik. Baik itu kemudian dipahami dalam makna yang universal. Padahal kata ma'ruf itu adalah kebaikan yang bersifat lokal, bersifat kontekstual. Jadi nilai Al-Quran itu kadang-kadang di sini benar, tapi di sana tidak, bukan benar. Di sini baik, tapi di sana tidak baik. Untuk diterapkan untuk hal yang sama. Kita ambil contoh misalnya, kita ambil contoh sederhana. Saudara-saudara kita di Iran, cara berpakaian mereka hitam-hitam, yang perempuan, dengan memakai cadar tertutup hanya mata. Ini tidak bisa dipahami sebagai nilai universal Islam. Dia harus dipahami sebagai nilai lokal. Itu. Dia harus dipahami sebagai nilai lokal. Yang baik di sana belum tentu cocok untuk kita di sini. Atau kita ambil yang paling sederhana dalam konteks kita. Kalau di sini ada orang yang bersentuhan akrab dengan saudara-saudara kita di Pindrang atau di Sidrap, dalam bahasa lokal kita sehari-hari ya. Betapa pentingnya memahami konteks setiap bahasa kita itu, konteks dari setiap kata yang dipergunakan oleh Al-Quran. Dalam bahasa kita, pergaulan kita sehari-hari misalnya, saudara teman-teman kita di Pindrang atau di daerah Pindrang, daerah Sidrap, itu ada istilah kalau memanggil sahabatnya, temannya yang akrab, itu kadang disebut dengan istilah Bali. Bali, ya kan gitu ya. Kata Bali itu kalau secara maknawi, Bali itu artinya musuh. Sehingga kalau orang tidak paham tentang konteks, ketika dia mendengar Bali, dia akan menganggap dia dipanggil sebagai musuh. Padahal di masyarakat lokal sekitar Pindrang, Sidrap, dan ke atas itu, kata Bali itu adalah panggilan persahabatan. Nah, Al-Quran juga seringkali menggunakan bahasa semacam itu. Belum lagi kalau kita melihat Al-Quran itu punya gaya bahasa yang kadang-kadang mengungkapkan satu persoalan, tapi dalam leveling yang berbeda-beda. Bahkan terkadang dalam satu ayat, itu Allah mengungkapkan ini ada level 1, ada level 2 dalam makna kebaikan. Kita ambil contoh, Pak. Contoh, berkaitan dengan ibadah puasa. Ini untuk, kalau kita mau memahami bahwa Al-Quran itu menjadi hidayah buat kita, menjadi petunjuk. Misalnya di ayat 184 surah Al-Baqarah itu, berkaitan dengan ibadah puasa. Di ayat 184 Allah mengatakan ayyam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan dari bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini level satunya yang Allah ingin sampaikan, Pak. Siapa yang sakit di antara kalian atau berada dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti puasanya di hari lain. Dan bagi orang yang berhalangan tetap, dia boleh menggantinya dengan cara fidyah. Itu level 1 dari fikih puasa. Tetapi level 2-nya naik lagi. Allah mengatakan di bagian lanjutan ayat itu, faman tatawwa'a khairan, siapa yang ingin bertatawwu, siapa yang ingin berusaha keras dalam pengabdiannya kepada Allah untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu. Kalau tadinya sakit kita boleh membatalkan ibadah puasa, Allah seakan-akan ingin mengajarkan kalau kalian berusaha keras
melawan rasa sakitmu, dan kamu masih sanggup berpuasa, itu lebih baik daripada kamu membatalkan ibadah puasamu. Itu Pak. Jadi Allah memberikan leveling yang berbeda dalam amalan ibadah kita itu. Dalam banyak hal seperti itu, dalam hal sedekah misalnya, surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu sama seperti menanam satu, lalu tumbuh 7 tangkai, lalu kemudian berbuah 100. Ini level satunya. Artinya kalau kita bersedekah, kita boleh minta kepada Allah, ya Allah saya sedekah 1, mudah-mudahan saya dibalas 700 kali lipat. Dan Allah membolehkan itu. Tetapi ada level 2 yang Allah siapkan di bagian akhir ayat itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu bagi orang yang mau. Nah, pertanyaannya siapa yang mau, itu dijelaskan di rangkaian ayat berikutnya. Jadi ini pentingnya saya kira Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya sekedar puas dengan mendapatkan pahala dari bacaan kita. Oh udah saya dapat baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu sampai khatam An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bulan Ramadan kita dapat 6.666 ayat, atau ada yang mengatakan 6.300 sekian ayat, ada yang mengatakan 6.200 sekian ayat. Dikali 10 kita dapat sekian banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu kita baru menjadikan Al-Quran sebagai Qur'anan Arabiah. Al-Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Tapi kita belum menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai hidayatan, sebagai tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup. Dia baru bisa menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup kalau kita paham apa yang dimaksudkan oleh bahasa-bahasa Al-Quran. Karena itu poin terakhir yang ingin saya sampaikan, hanya mengulangi apa yang kita tekankan di awal. Bulan Ramadan ini saya kira kita perlu mereorientasi tujuan kita dalam membaca Al-Quran. Merubah habitus kita, merubah kebiasaan kita. Tidak lagi berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran, tapi tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tidak masalah bagi kita, menurut saya, kita hanya membaca Al-Fatihah, atau hanya membaca juz 30 dari Al-Quran, atau hanya membaca surah Al-Baqarah juz 1 dari Al-Quran, tapi sambil kita baca terjemahannya. Membaca terjemahannya itu akan membuat kita paham Al-Quran berbicara apa kepada kita. Akan lebih bagus lagi kalau kita membaca tafsirnya. Karena tafsir itu akan memberikan penjelasan bagaimana seharusnya kita menyikapi ayat-ayat Al-Quran yang sampai kepada kita. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit sampai 10 menit untuk bisa berdiskusi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Ustadz, sangat luar biasa materi yang disampaikan pada sore hari ini. Jadi kita bisa memahami bagaimana itu Al-Quran dan bagaimana manfaatnya ketika kita hanya membaca dan dengan membaca artinya, dengan memahami artinya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tanya jawab Kak Ustadz, karena di sini ada bergabung 30 orang bergabung dalam Zoom. Mungkin dengan penyampaian Pak Ustadz tadi masih ada yang mereka ingin pertanyakan ke Pak Ustadz. Apakah bisa dibuka tanya jawab Pak Ustadz sebelum kita akhiri acara? 10 menit lah, insyaallah. Ya, insyaallah 10 menit ya. Oke, Ya. baik. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Atau mau anda itulah ya, pura ini ya. Ini alhamdulillah bisa silaturahim ini semuanya nih. Masih ada 10 menit kita ya. Oh ya, ada dari Sultan juga. Ya, Dari baik. Bapak bin Tandriwali. Silakan Pak. Baik, Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ya nasana.
Yang pertama adalah karena ini adalah kita anggap juga forum silaturahmi. Saya sarankan karena penceramah mungkin backgroundnya ada orang Mandar, sebaiknya mencampur bahasa Mandar sedikit supaya apa namanya itu pemanis itu namanya itu. Kira-kira begitu Ya. Pak. Artinya kami di Palu kan susah, tidak ada bahasa Mandar Pak di sini. Jadi makanya Yami Matarabe keliling di sini saya paksakan itu penceramah itu kami pakai bahasa Mandar gitu. Supaya dia pemandaran itu satu. Itu menyangkut aspek harmoni dalam rangka ini. Yang kedua tadi menyangkut materi dari ceramah tadi. Memang sebaiknya memang ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa karena saya melihat papasan atau mabueng pengayo naik ya toh pengayo naik nau. Maksudnya supaya ini tidak hanya terfokus pada aspek qiraatnya, tetapi mungkin lebih pendalaman kepada aspek substansi makna dari ayat-ayat ini yang perlu mungkin dicarikan gimana medianya sehingga benar-benar di majelis taklim juga begitu Pak. Jadi sebaiknya mungkin disampaikan ke situ sehingga benar-benar bisa dipahami. Hudal linnas tadi itu benar-benar Al-Quran itu ada petunjuk. Tidak hanya sekedar bacaan begitu dalam literasi, tetapi betul-betul petunjuk fid dunya wal akhirah. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita cari medianya agar supaya bisa terjadi dalam som-som begini ini, sehingga benar-benar misalnya contoh soal gau mapia itu sebenarnya itu petunjuk Al-Quran. Gau macuan ni pora apa sangan hari ni dilaksanakan begitu itu bagian dari petunjuk Al-Quran yang di dalamnya itu. Sehingga bisa dipahami sedemikian. Ini hanya sekedar sumbang saran saja, mudah-mudahan bisa. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada BPP yang telah menyelenggarakan kegiatan ngabuburit Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi media membangun silaturahmi kita. Si sana sangat tahu di Wanuan Natal, karena kebetulan kami di Palu, alhamdulillah kami juga melaksanakan kegiatan serupa di sini. Dan pada malam harinya, ini sekedar informasi, pada malam harinya 7 kali kami melaksanakan tarawih keliling di toko-toko Mandar yang ada di Palu dan sekitarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz, Pak Haji Baharudin. Mungkin ada yang angkat tangan Pak Ustadz ini sebelum menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Baharudin. Ada pertanyaan yang angkat tangan atas nama Lili ya. Lili, silakan Ibu Lili. Terima kasih saudara moderator dan assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah. Nama saya Lili, saya dari Pulau Limandar. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya berkaitan dengan perempuan. Di dalam Al-Quran itu sebenarnya kedudukan kemuliaan perempuan itu, apakah perempuan sebenarnya bingung lebih mulia mengabdi, misalnya kalau perempuan sudah menikah, apakah perempuan lebih mulia mengabdi untuk mengurusi keluarga, ataukah apakah jika perempuan berperan di publik itu mengurangi keutamaan kemuliaan itu, atau sebenarnya dua-duanya bisa dilakukan Pak Ustadz? Dan mana yang lebih prioritas harusnya diperankan oleh seorang perempuan? Apakah dia berperan di publik sebagai pemimpin atau dia menjadi ibu rumah tangga yang mengabdi untuk keluarganya? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Pak Ustadz masih sebelum menjawab, ini ada pertanyaan, sekalian dijawab nanti Pak Ustadz. Ada di kolom chat, kenapa umat Islam di Indonesia mayoritas Muslim, tapi kok makin nggak benar perilakunya? Apakah ini juga tanda bahwa Al-Quran kita hanya bacaan belum level petunjuk? Nah, itu pertanyaan dari Bapak Asrul. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab. Ya, pertama dari Tawaweta Pak Warudin. Tapi saya tidak berani kalau ceramah pakai bahasa Mandar. Anda berani Pak, Anda lancar memang bahasa Mandar. Meskipun paham kalau bahasa hari-hari ini ada Abdillah. Kalau ketemu pakai bahasa Mandar sama Abdillah, tapi sama Mabrur bahasa Mandar. Tapi kalau untuk menyampaikan ceramah itu kan faktor kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan itu kan juga butuh skill tersendiri, itu butuh keahlian, butuh pembiasaan.
Mau mabrur mah cerita ceramah malah baik ya kamu bahasa Mandar. Wah ya anda barani. Anda barani bahasa Mandar. Nanti Eh, dicoba. Nanti coba. Oke, itu yang pertama. Tapi insya Allah kalau ketemu ngobrol-ngobrol santai, insya Allah kita bisa ngobrol dalam bahasa Mandar. Yang kedua tadi, ya itulah persoalan kita. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang terakhir tadi itu. Menjadikan Al-Quran sebagai hidayah itu nggak cukup hanya sekedar dibaca. Dan inilah yang menjadi PR besar kita buat seluruh yang mengelola majelis taklim dan mengelola masjid. Kalau bisa ada pembelajaran tentang tafsir itu di mana-mana itu dibacakan. Masyarakat kita ini harus dicerdaskan, bukan hanya sekedar diiming-imingi pahala kemudian diiming-imingi surga, tapi harus dicerdaskan. Di Al-Quran itu kita diajak dalam konteks berpikir itu tingkatannya juga beda-beda itu. Ada 6 tingkatan kualitas berpikir kita. Ada yaqilun, ada ya'lamun, ada yatafakkarun, ada yatadabbarun. Kemudian ada yatafakkahun. Kemudian yatadabbarun, kemudian yatadzakkarun. Ini kualitas berpikir kita itu beda-beda. Ada 6 level ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, tergantung kita bisa sampai di level mana tergantung cara kita mengolah ayat-ayat Al-Quran itu, mencermati, memahaminya. Kalau bahasa Pak Quraisy dalam bukunya itu beliau mengatakan, kalau kita membaca Al-Quran di pagi hari, 1 ayat, lalu kita mencermati maknanya, kita akan menangkap 1 pesan dari ayat yang kita baca di pagi hari itu. Dan kalau kita kembali lagi di sore hari, membaca ayat yang sama, mencermati maknanya, kita akan bisa menemukan makna yang berbeda dari yang kita temukan tadi pagi. Saking dalamnya Al-Quran itu. Jadi bayangkan kalau 1 ayat Al-Fatihah saja itu, ini Al-Fatihah kalau mau dibahas 1 bulan penuh tidak habis. Apa itu apa itu isim dan seterusnya itu tidak habis untuk dibahas selama 1 bulan. Jadi betapa penting kita membahas Al-Quran itu, memahami maknanya supaya masyarakat kita benar-benar bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tuntunan. Nah, kalau masyarakat kita memahami Al-Quran sebagai tuntunan, paham nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, kemudian ada keimanan yang kuat untuk melaksanakan nilai dari Al-Quran, insya Allah masyarakat kita tidak akan menjadi masyarakat yang rusak seperti sekarang ini. Ya, persoalan kita kan memang sebagian masyarakat kita membaca Al-Quran tapi tidak paham nilai yang disampaikan oleh Al-Quran. Bahkan lebih miris lagi, kita tidak bisa memungkiri ada umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran hidayah kalau masih jauh dari situ? Saya kira itu yang pertanyaan 1 dan 3 ya. Pertanyaan yang kedua tadi singkat aja karena ini butuh diskusi yang panjang tentu saja. Tentang peran publik dan domestik bagi perempuan. Ajaran agama kita kalau dilihat secara luas itu tidak membatasi perempuan hanya bekerja pada wilayah domestik. Jadi perempuan itu bisa bekerja pada wilayah publik tentu dengan catatan-catatan. Misalnya komunikasi dengan suami itu harus berjalan. Tanggung jawab dalam rumah tangga juga harus berjalan. Sayangnya seringkali juga kita salah memahami bahwa rumah tangga itu hanya tanggung jawab istri. Rumah tangga itu tanggung jawab istri dan suami. Jadi di dalam rumah tangga itu ada tanggung jawab suami sehingga suami juga tidak boleh mengatakan tugas saya kan di luar. Di dalam ini tugasnya istri semua. Ngurus anak istri, ngurus dapur istri, ngurus kasur juga istri. Sehingga suami hanya bersikelas sebagai subjek kan. Jadi ketika suaminya mau, pokoknya istri nggak boleh nolak karena tanggung jawab dia punya beban itu. Padahal dalam bahasa agama kan nggak begitu. Suami punya tanggung jawab dalam rumah tangga, tanggung jawab terbesarnya itu di wilayah publik. Istri punya tanggung jawab di publik, tapi tanggung jawab besarnya ada di wilayah domestik. Nah, ini harus dikomunikasikan. Agama Islam tidak membatasi. Perempuan diberi ruang untuk bekerja di wilayah publik, tapi jangan melupakan wilayah domestiknya sebagai tanggung jawab utama. Laki-laki tanggung jawab utamanya di wilayah publik, tapi jangan melupakan bahwa di wilayah domestik, wilayah rumah tangga, dia juga punya tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Jadi ini harus berimbang. Kurang lebih gitu ya. Saya mohon maaf karena sudah jam 4.50, saya harus
bergeser ke tempat yang lain. Selamat buka puasa. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi. Kalau ada yang mau datang ke Istiqlal, dengan senang hati kita bisa ngopi-ngopi di sini sama-sama sambil buka puasa. Ya, demikian. Terima kasih banyak. Luar sana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktunya Saya pada pamit nih. hari Tabe, ini. tabe, Oh, saya iya. pamit. Ya. Oke, Oh iya oke, Pak oke. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak. Salam. Mungkin Ada Pak Rafa. Jen Kenapa nggak ada minta penyampaian Pak bersama Sekjen? tadi? Cukup. Cukup, oke. Baik, terima kasih banyak. Iya, saya mau terima kasih atas kehadiran. Halo, saya mau ucapkan Ya. terima kasih atas kehadiran senior kita, orang tua kita, Ketua BPW Sulawesi Tengah, dan teman-teman warga Mandar di Sulawesi Tengah, dan teman-teman yang lain, para senior, sahabat-sahabat